announcement and we will discuss about this material. The first is the meaning of text announcement. Announcement text is a statement that contains information about event that will occur for the general public to know. Jadi, dimaksud dengan teks announcement yaitu sebuah pernyataan yang mengandung informasi tentang suatu kejadian yang akan terjadi, yang akan diberitahukan kepada khalayak umum. Singkatnya, teks announcement ini itu official notification atau pemberitahuan resmi mengenai suatu hal. Selanjutnya yaitu the function of text announcement. The announcement text function is to officially announce information so that reader can receive information from the fact. Jadi, fungsi dari teks announcement atau teks pengumuman ini yaitu menginformasikan kepada khalayak umum mengenai suatu fakta. Jadi, gak boleh hoax, harus berupa fakta untuk fungsi dari teks announcement. Selanjutnya yaitu the generic structure of announcement, yaitu struktur dari text announcement. The first is opening. Untuk bagian opening ini yaitu berisi greeting, judul, tujuan dari teks pengumuman ini atau garis besar informasi yang akan disampaikan untuk bagian opening. Untuk selanjutnya yaitu konten, isi dari teks announcement, yaitu tulisan detail mengenai suatu informasi, bisa juga dilengkapi dengan tanggal, waktu, lokasi, dress code, dan lainnya. Pokoknya untuk bagian konten atau isi ini itu meliputi 5W per 1H. Ada yang tahu apa itu 5W per 1H? Raise your hand. Angkat tangan. Tahu apa? Ayo. Where, when, why, who, what, and how. Betul sekali, tepat sekali. 5W per 1H yaitu mengenai apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Itu ada di bagian konten atau isi. Yang the last is closing. Seperti artinya, closing itu apa? Betul sekali. Penutup informasi. Pada bagian ini itu biasanya diisi dengan himbauan atau bisa juga diisi dengan kontak person, WA-nya untuk menghubungi informasi selanjutnya, atau dapat diisi dengan sosial media dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai teks pengumuman tersebut. Selanjutnya yaitu ada the language feature announcement text atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks announcement. There is simple present tense, simple future tense, imperative sentence, and then declarative sentence. The first is simple present tense. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwasanya simple present tense yaitu tenses yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian yang akan terjadi, yang terjadi saat ini. Ini yang dinamakan simple present tense. Selanjutnya ada simple future tense, seperti artinya future, yaitu masa depan. Jadi untuk simple future tense yaitu tenses yang berfungsi sebagai untuk menjelaskan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Contoh misalnya pada teks announcement yaitu kita akan mengumumkan yaitu lomba 17 Agustus yang mendekati ya saat ini ya. Tentunya kita mengumumkannya tidak mungkin pada tanggal saat itu, tentunya sebelumnya, karena sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.
namanya itu simple future tense yang ada pada teks announcement. Selanjutnya ada imperative sentence. Ada yang tahu apa itu imperative sentence? Teks ya, teks yang berisi dengan apa? Dengan siapa? Oke, apa-apa, boleh, berani mencoba. Selanjutnya ada imperative sentence. Imperative sentence itu sama halnya dengan kalimat perintah, kalimat mengajak. Contohnya seperti let's join us, mari bergabung dengan kami. Gitu. Kan teks announcement ini juga ada yang bersifat mengajak. Seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu ada declarative sentence, yaitu kalimat yang mengungkapkan pernyataan atau menyampaikan fakta dan menjelaskan suatu kejadian. Ini yang dinamakan declarative sentence. Dari beberapa materi yang dari penjelasan saya tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu the example of announcement text, contoh dari announcement text. Saya mengambil contoh yang berjudul English Speech Contest atau kontes pidato bahasa Inggris. Sebelum kita menganalisis isi atau maksud dari contoh teks announcement ini, mari kita menganalisis strukturnya terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, struktur teks announcement yaitu ada 3. Yang pertama ada apa, Nana? Opening. Ada opening. Yang kedua ada konten atau isi. Dan yang terakhir ada closing. Untuk menurut kalian, yang bagian opening ini mulai mana sampai mana? Judul kontes. Ya, judul sampai ini ya, even called the English Speech Contest. Dan selanjutnya untuk yang isi, dari mana sampai mana? Sampai English. Dan yang selanjutnya tentunya yaitu bagian closing. Untuk bagian, mari kita menganalisis isi dari teks announcement ini. Contoh dari teks announcement ini. Untuk bagian opening ini yaitu berisi yang pertama ada judul. Judulnya ada English Speech Contest, dan selanjutnya yaitu tujuan dari teks announcement ini, yaitu untuk memperingati bulan bahasa dan school anniversary. Ini tujuan dari teks announcement ini. Dan selanjutnya yaitu konten atau isinya, yaitu berisikan list and beberapa topik yang digunakan untuk English Speech Contest ini. Ini isi dari pengumuman ini, yaitu berisi waktu yang akan dilaksanakan dan tempat yang akan dilaksanakan dan topik yang akan digunakan. Dan terakhir ada closing. Pada closing ini berisi mengajak atau mewajibkan untuk setiap kelas mendelegasikan satu siswa untuk mengikuti lomba ini. Jika tidak mengikuti per kelasnya atau tidak mendelegasikan per siswanya, maka akan dikenakan denda sebesar 200. Dan di sini pada bagian closing terdapat itu Instagram atau medsos untuk informasi selanjutnya jika tidak paham mengenai teks announcement ini. Setelah ini, dari beberapa penjelasan tadi, saya ingin mari kita latihan soal terlebih dahulu ya. Untuk latihan soalnya yaitu menggunakan media word cloud, dan saya sudah mengirim linknya di grup kelas. Silakan dibuka dan dicek. Oke, atau kalian bisa masuk di link ini jika tidak bisa masuk di link yang saya bagikan, atau bisa scan barcode-nya. Silakan dikerjakan. Insya Allah waktunya per soal 25 detik dan terdapat 8 soal.
Udah makan? Kirim ya. Oke. Setelah kalian mengerjakan, sudah ada yang sudah mengerjakan. Ini mari kita lihat hasilnya ya. Ya, ini yang itu. Oh, ini ada 3 juara. Lah, ada 4 partisipan yang sudah mengerjakan soal. Yang pertama, yang memiliki skor tertinggi yaitu ada Al-Abi Valentino, dan yang kedua ada Ageng, dan yang ketiga ada Andini dengan skor 1015, dan yang terakhir ada Nanda dengan skor 829. Tepuk tangan buat kita semua yang sudah. Mungkin sebelum kita menutup diskusi pada hari ini, mungkin saya ingin bertanya kepada kalian bagaimana perasaannya setelah mengerjakan latihan soal. Gimana? Happy, seru kah? Gimana kah? Infonya dulu. Tentunya happy, seru kan, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, tapi benar sih. Ya, soalnya detik. Wah, mendapat. Baiklah, untuk that's all the learn for today. Thanks for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.